Shalom saudara, saat ini saya berada di sebuah rumah dengan halaman yang sangat-sangat luas. Dan di atas tanah ini ditumbuhi berbagai macam, baik pohon buah-buahan maupun bunga-bungaan. Dan juga ada hewan-hewan, bahkan hewan liar seperti burung dan ayam hutan pun ada puluhan di tempat ini. Sehingga suasananya sungguh nyaman, teduh, dan indah. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memintakan kita untuk memelihara alam dengan begitu indah. Mari kita baca di dalam Ulangan 9 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi seperti ini. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya mengapa ketika Rut berada di ladang Boas, dia pun bisa menuai, memungut jelai-jelai gandum yang tersebar di tanaman itu, di halaman itu, di ladang itu. Mengapa? Karena memang sengaja ditinggalkan. Oleh sebab itu, dari perintah ini kita percaya bahwa saat kita sungguh menaati kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati karena kita juga memberkati orang lain. Termasuk di sini dikatakan orang-orang asing dan orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki bulan Agustus ini tema bulanan kita adalah Proud to be Indonesian. Meskipun kita dibedakan oleh berbagai suku, ras, tetapi kita dipersatukan oleh untaian mutiara yang cantik, yaitu Indonesia. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadikan kota di mana kita tinggal sejahtera. Kita diminta untuk mensejahterakan kota, tempat, desa, dimanapun kita tinggal. Karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oleh sebab itu, di hari kemerdekaan ini, marilah kita benar-benar berjuang supaya Indonesia bisa maju dan menjadi negara yang sejajar dengan negara yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi katakan Shalom. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dari rumah. Saya yakin dan percaya setiap kita dengan membawa kerinduan untuk kita menyembah Tuhan, pasti engkau mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, satu hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh ada di bulan yang baru, dan di minggu pertama ini kami datang dengan mengucap syukur kepada Tuhan kami, sebab kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh hadapi, tapi kami kuat bersama dengan Tuhan kami yang hidup. Dan sekarang Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan kami yang hidup. Kami percaya pengurapan Tuhan ada atas setiap kami, baik kami yang melayani, baik kami yang dilayani. Setiap kami terima berkat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan saja. Bertahtalah atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Haleluya. Mari setiap engkau yang merindukan Tuhan bersama saya katakan amin. Terima kasih Bapa. Dia Tuhan kita yang sempurna. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau bimbang. Tak perlu, tak perlu ku bimbang. Ku punya Tuhan yang luar biasa.
Dia Tuhan kita yang luar biasa, yang luar biasa. Firman Tuhan kebaikan
mengasihi Tuhan kita bersama saya, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersuka cita. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kami berikan kepada Engkau Yesus. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari bersama nyatakan, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. God my deliverer, katakan, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer, Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapaknya yang percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya.
duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sahabat yang terbaik.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Biarlah kami meneduhkan hati kami agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar, agar benih firman itu boleh jatuh ke tanah yang baik, berakar, menyerap saripati kehidupan yang datang dari Engkau, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda, sesuai dengan respons dan tanggapan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya, yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, bersama-sama dengan saya, mari katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Agustus ini ingatan kita tentu tentang kemerdekaan Republik Indonesia, yang sudah diperjuangkan dengan begitu berat oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Indonesia, dimanapun kita berada, baik kita berkarya di tanah air maupun bertugas di luar negeri, kita harus berani berkata, proud to be Indonesian, bangga menjadi orang Indonesia. Dan inilah judul khotbah saya pada hari ini. Indonesia saat ini kita ketahui sedang dihajar oleh COVID-19, dan bukan saja varian Delta, tetapi sudah berkembang varian-varian yang lain. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Tetapi yang jauh lebih berbahaya sebetulnya adalah disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan dan menyebabkan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Bung Karno pernah berkata seperti ini, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dulu bisa jadi orang Indonesia belum paham benar apa yang dimaksud proklamator Indonesia ini. Tetapi ucapan Bung Karno yang futuris dan visioner itu sekarang sungguh menjadi kenyataan. Indonesia saat ini, kalau diibaratkan bangunan atau hutan, sedang terbakar. Terbakar oleh apa saja? Yang pertama, terbakar oleh kefasikan, atau dalam bahasa awam disebut kejahatan. Di dalam Yesaya 9 ayat 18 dikatakan seperti ini. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Kejahatan apa yang dimaksudkan di sini? Ketamakan. Misalnya, di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan begini, kata Yesus, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lihat apa yang dilakukan oleh sesama anak bangsa. Contoh-contoh yang terjadi di sekeliling kita. Yang pertama, menimbun masker dan hand sanitizer ketika awal-awal pandemi di tahun 2020 itu. Sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Orang mulai panic buying, memborong habis masker dan sanitizer, sehingga di supermarket habis rak-raknya kosong. Dan yang kedua, menimbun tabung oksigen. Lihat, kita sekarang sehari-hari sebetulnya bisa menghisap oksigen dengan gratis yang datangnya dari Tuhan. Tetapi saat kita terpapar COVID, nafas mulai sesak, maka dibutuhkan bantuan tabung oksigen agar saturasi oksigen kita meningkat lebih dari 95. Itu sebabnya pemerintah bergerak cepat, para penimbun tabung oksigen itu dibekuk polisi. Dan yang ketiga, menimbun obat-obatan. Suatu pagi ketika saya jalan-jalan pagi,
dan hendak membeli obat. Untuk flu saja, ternyata stoknya menipis, bahkan beberapa merek habis. Apalagi obat-obat yang antivirus, obat-obat yang untuk pengobatan terhadap COVID, misalnya Avigan. Bukan saja langka, kalau sampai bisa menemukan, harganya sudah berlipat kali ganda. Itu sebabnya aparat juga bergerak cepat, menangkap, dan lihat apa yang ada di tangan mereka, yaitu bukti bahwa mereka menimbun obat-obat yang seharusnya saat ini dibutuhkan masyarakat. Jika yang pertama tadi kita belajar bahwa bangsa Indonesia sedang terbakar oleh kefasikan. Nah, yang kedua kita terbakar oleh ketidakpedulian, cuek, acuh tak acuh. Di dalam Yesaya 9 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Di dalam konteks perjanjian lama kita lihat bahwa bangsa Israel pun pernah mengalami paceklik yang sungguh luar biasa. Saat saya membaca firman Tuhan, mengikuti Bible Club setiap hari, yang membaca 5 pasal setiap hari. Ketika pada bagian bangsa Israel itu paceklik, saya sungguh tidak bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan mereka. Mengapa? Karena harga gandum, harga jelai, itu berlipat kali ganda sampai tidak terbeli. Dan yang membuat saya heran, bahkan tai burung merpati pun dijual. Saya tidak tahu bagaimana tai itu bisa diolah. Apakah kotoran burung semacam itu bisa dimakan, saya tidak tahu. Tetapi bisa dijual dan harganya juga tidak murah. Tetapi yang jauh lebih mengerikan adalah ketika mereka memakan daging manusia, kanibalisme. Dan ini sungguh terjadi. Lihat, ketika ada 2 orang ibu yang bersengketa, ibu yang satu berkata begini, hari ini saya makan anakmu, anakmu hari ini kita masak, kita makan bersama. Besok ganti makan anakku, anakku yang saya masak. Dan ketika ibu yang kedua itu ingkar janji, sehingga mereka bertengkar. Bayangkan, bukan hanya makan daging manusia, tetapi makan anaknya sendiri. Kita masih bersyukur bangsa Indonesia belum mengalami hal yang seburuk itu. Tetapi saat ini coba lihat, orang-orang yang paling terdampak oleh PPKM darurat, yang saat ini bahkan diperpanjang dengan nama yang berbeda. Mulai dari level 2, level 3, level 4. Dan level yang paling tinggi, level 4 itu, setelah mirip dengan PPKM darurat. Siapa yang paling kena dampak seperti itu? Tentu yang mencari nafkah sehari-hari untuk makan sehari-hari. Orang bule mempunyai ungkapan, from hands to mouth. Dari tangan ke mulut, hanya itu. Setelah itu habis. Buruh harian yang dibayar setiap hari. Ketika mereka nggak bekerja, mereka tentu tidak mendapat penghasilan. Di dalam satu perjalanan saya pernah melihat tulisan di bak truk yang sungguh memiriskan hati. Dia berkata begini, tulisan itu bertulisan seperti ini. COVID memang menakutkan, tapi saya lebih takut kalau anak dan istri tidak makan. Bukankah itu begitu miris? Itulah sebabnya mengapa pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah supaya bisa memberi bantuan dalam bentuk sembako, bansos, bahkan setiap karyawan yang terdampak paling parah juga mendapat bantuan bulanan. Yang membuat saya masih optimis, karena bukan hanya pengusaha, ada pengusaha yang mempersembahkan, menghibahkan uangnya 2 triliun rupiah
untuk mengatasi pandemi di wilayahnya. Bukankah itu sungguh mengagumkan? Tetapi yang jauh lebih mengagumkan adalah rakyat kecil, tukang ojek, yang bahkan berbagi makanan dengan orang lain, padahal mereka sama-sama membutuhkan. Ketika saya setiap pagi jalan kaki, keliling dari satu kompleks perumahan, di pinggiran perumahan saya melihat ada sebuah rumah milik seorang dokter. Di pagarnya digantungi sayur-sayuran dan bahan kebutuhan masak hari itu. Ditulis, setiap keluarga boleh ambil satu. Setiap kita, jika kita punya kepedulian semacam itu bisa membentuk apa yang disebut di Surabaya kampung tangguh, yaitu tangguh menghadapi virus ini. Mari kita lihat apa itu ketidakpedulian. Di sikon yang seperti ini, yang pertama, masih ada yang rela, bukan rela ya, tapi tega menjual barang-barang palsu. Artinya mengkhianati bangsanya sendiri. Sehingga berkeliaran, baik di medsos maupun WA Group, hati-hati masker medis palsu. Itu sebabnya mengapa istri saya selalu berkata setiap kali selesai pakai masker, dia berkata, dipotong supaya tidak didaur ulang. Yang kedua, memakai alat swab bekas. Sungguh memprihatinkan. Bukan hanya swabnya, alatnya itu bekas, tetapi bagaimana jika alat yang bekas itu dipakai oleh OTG atau orang yang positif COVID, kemudian alat itu diteskan ke kita, bukankah itu justru akan membuat penularan itu semakin hebat? Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kebakaran di bidang ketidakpedulian ini. Setiap kita terbakar oleh ketidakpedulian. Setelah kita terbakar oleh kefasikan atau kejahatan dan terbakar oleh ketidakpedulian, acuh tak acuh terhadap orang lain. Yang ketiga, kita terbakar oleh ambisi dan merasa paling benar sendiri. Dan ini sungguh sangat berbahaya. Di dalam Yesaya 9 ayat 21 dikatakan begini, Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka memakan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Bukankah sangat mengerikan jika sesama anak bangsa saling berkonflik, yang dimulai mungkin konflik di media sosial, kemudian bisa terjadi di lapangan. Bahkan sudah menjadi hal yang sangat umum. Unggahan media sosial seseorang bisa dituntut oleh yang merasa tersinggung. Sehingga pengadilan berkali-kali mengadili karena konflik di medsos seperti ini. Yang akhirnya konflik horizontal beneran terjadi. Apa saja yang terjadi? Misalnya, yang pertama, mengadu domba sesama anak bangsa. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya, kita mengapa tidak bisa menang? Karena politik divide et impera. Kita dipecah-pecahkan, diadu domba satu sama lain. Saya menemukan gambar yang menarik. Ketika seorang mengadu domba satu sama lain, sehingga berkata begini, satu domba yang lain, jangan adu kami nggak tahu apa-apa. Justru karena ketidaktahuan kita, lack of knowledge itulah, kita gampang termakan oleh isu, gampang termakan oleh hate speech, gampang termakan oleh black campaign, bahkan termakan oleh hoax. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Karena yang kedua ini, ada orang-orang yang masih sampai hari ini dan kayaknya akan terus-menerus terjadi, menyebarkan hate speech, ujaran kebencian, dan hoax, yaitu berita-berita bohong, berita-berita miring,
berita-berita yang sengaja dipelintir untuk kepentingan orang-orang tertentu dan golongannya. Sehingga polisi juga bertindak cepat menangkap mereka yang menyebarkan ujaran kebencian maupun hoax yang akhirnya justru bisa memecah belah bangsa. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Jangan langsung percaya meski viral. Bukan berarti kalau sesuatu itu viral pasti benar. Belum tentu. Itulah sebabnya kita perlu cek kebenarannya. Dan bukankah bulan-bulan ini yang sedang viral adalah cara membedakan oximeter asli dan palsu? Yang beredar di medsos, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya putih. Saya sampai sempat mencoba sendiri dengan oximeter saya yang ada di rumah. Ternyata pengujian dengan memasukkan pensil itu misinformation, informasi yang salah. Itu bukan palsu, hanya keakuratannya yang berbeda. Perbedaannya pun tipis sekali, hanya 1 digit. Misalnya, yang satu itu 98% keakuratannya, yang lain 97%. Bayangkan selisih 1% di antara 100%, itu orang bilang nggak ngaruh, nggak ngefek. Jadi oximeter manapun yang Anda beli, pastikan bahwa Anda memiliki yang benar. Mari kita lihat kesimpulannya. Meskipun Indonesia sedang kacau, kita seharusnya tetap bangga menjadi orang Indonesia. Seperti tadi yang saya katakan, para nakes itu berjibaku siang dan malam. Bahkan yang luar biasa, di sebuah kampung di Surabaya, ada nakes yang pulang dari rumah sakit, yang seharusnya bisa istirahat di rumah, dia kunjungi rumah-rumah isoman yang sekarang disebut rumah isolasi terpusat. Dan ketika ditanya wartawan, dia berkata, atau ditanya orang lain, mumpung saya belum lepas pakaian dinas saya, mumpung saya belum melepas semua alat pelindung diri saya, sehingga sebelum saya lepas, saya kunjungi pasien-pasien itu di rumah-rumah. Siapa tahu mereka butuh sesuatu, butuh nasihat, butuh obat. Sehingga saya datang. Bukankah itu sungguh mulia? Kalau semua orang berjibaku, sama-sama membantu pemerintah melawan COVID ini. Sehingga ada ungkapan yang, menurut saya ungkapan yang bijak. Jika tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Mengapa kita tetap bangga menjadi orang Indonesia? Yang pertama, Indonesia masih mampu bertahan, tidak bangkrut, apalagi gagal. Menurut CNN Indonesia, 5 negara yang bangkrut akibat utang itu adalah Yunani, Argentina, Zimbabwe, Venezuela, dan Ekuador. Indonesia tidak masuk ke dalamnya. Dan yang kedua, perekonomian Indonesia masih bisa bertahan, bahkan bertumbuh meskipun kecil. Dan itu diungkapkan oleh BI di Kontan, di media-media yang membahas tentang ekonomi. Meskipun akhirnya diralat dalam arti pertumbuhannya semakin mengecil, tetapi paling tidak kita tidak mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga, negara lain yang jauh lebih maju ternyata kewalahan juga. Kita lihat belum lama ini, ternyata Singapura pun di lockdown lagi, dibatasi. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini, patung Merlion kelihatan sepi pengunjung. Bagaimana dengan Australia? Melbourne, New South Wales juga di lockdown. Bahkan hanya beberapa wilayah yang dinyatakan betul-betul bersih atau zona hijau, yaitu Western Australia. Tetapi apakah bisa menjamin semua itu? Karena penyebaran virus itu bukan hanya varian Delta, tetapi menurut Bapak Presiden kita, ada varian-varian yang lain, yang jauh lebih berbahaya
dan jauh lebih menular. Oleh sebab itu, jika kita merasa bangga sebagai orang Indonesia, marilah paling tidak kita menjaga prokes lingkungan kita sendiri, sehingga ketika herd immunity itu bisa tercapai, minimal 70% dari masyarakat, maka kekebalan itu bisa terjadi. Bisa jadi orang yang sudah divaksin 2 kali sekalipun masih bisa terpapar. Tetapi dari penelitian, dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca, efeknya tidak sedahsyat kalau belum divaksin. Oleh sebab itu, mari kita dukung pemerintah. Proses vaksinasi supaya berjalan dengan lebih baik. Bukan saja kita perlu didatangi door to door, tetapi kita berinisiatif datang ke pusat-pusat vaksinasi, agar Indonesia bisa merdeka. Merdeka! Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk ikut di dalam meja perjamuan Tuhan, perjamuan kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kini saatnya bagi kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Kami percaya bahwa apapun yang Engkau lakukan, itu untuk kami. Bahkan saat Engkau mati di atas kayu salib, itu untuk menebus setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita angkat roti kita, dan saya akan bacakan apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti yang dipecah-pecahkan ini. Ketika Engkau berkumpul bersama murid-murid-Mu, hanya ada satu roti yang mewakili diri-Mu yang Engkau pecah-pecahkan bagi setiap murid. Kepada setiap murid, termasuk kepada Petrus yang menyangkal Engkau 3 kali, bahkan kepada Yudas yang akan mengkhianati-Mu. Kami tidak lebih baik dari mereka, Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Engkau bukan saja mengampuni dosa kami, tetapi juga menebus kami dari alam maut. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika setiap tetes darah yang Kau curahkan, baik di jalan salib-Mu, Via Dolorosa, bahkan di bukit tengkorak, bukit Golgota itu, saat Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa setiap tetes darah itu terinskripsi 3 kata yang sungguh mengubah hidup kami, yaitu aku mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, justru saat kami masih berdosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa, sekali lagi kami meneduhkan hati kami, berdoa secara khusus untuk setiap kami yang hari ini Engkau layakkan,
sehingga bisa duduk satu meja dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat hidup kami berarti, membuat hidup kami berani maju ke depan. Karena kami percaya saat nanti Engkau panggil kami pulang, kami ada bersama-sama dengan Engkau di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya Angelik Wijaya dan berikut adalah berita gereja Happy Family Rich Village untuk 1 pekan ke depan. Pada tanggal 4 Agustus 2021 akan diadakan ibadah menara doa yang akan dilayani oleh Bapak Randy Prayitno Dede. Dibuka pendaftaran Holy Spirit Training yang akan diadakan setiap hari Rabu pada pukul 7-8 malam via Zoom. Dan kelas training akan dimulai pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Untuk pendaftarannya bisa melalui WA yang sudah tertera di layar. Syaratnya juga adalah sudah lulus basic training. Jangan lupa untuk follow IG Bapak Gembala kita @xavier_qp karena setiap hari Kamis pada jam 7 malam akan ada acara talk show yang sangat menarik yang dapat mengubah wawasan kita bersama. Untuk Youthers dan Pro Xers, join sel kita pada tanggal 7 Agustus pada hari Sabtu, dan untuk link Zoom bisa menghubungi Ko Adi melalui WA atau DM IG kita @youthprox.hfc. Ibadah gereja HFC Rich Village minggu depan tanggal 8 Agustus dapat diakses melalui YouTube channel HFC Rich Village mulai jam 8 pagi. Untuk persembahan gereja HFC Rich Village dapat dilakukan melalui transfer bank melalui rekening BCA yang sudah tertera di layar. Info lengkap kegiatan gereja Happy Family Rich Village dapat dilihat di warta gereja atau di IG gereja HFC Rich Village. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika sekali lagi hari ini kami boleh beribadah bersama saudara seiman, meskipun via daring. Karena kami percaya Tuhan, via internet pun ibadah kami tetap Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Jika hari ini kami boleh ikut perjamuan kudus, Tuhan sendiri akan berkati kami, kuduskan kami, yang sakit akan Tuhan jamah dan sembuhkan, yang mengalami kelemahan akan Tuhan beri kekuatan yang baru. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang terdampak, semuanya Tuhan tilik satu persatu, Engkau cukupkan kebutuhannya. Karena kebutuhan satu hari, Tuhan akan cukupkan satu hari. Supaya kami tidak pernah khawatir, karena Engkau beserta kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biar Bapak Ibu boleh mengangkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah Engkau, hai kaum pria. Diberkatilah Engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring ini yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, para pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin.